Polri ini harus lebih baik. Sekarang Polri dalam sorotan publik, kata Presiden. Oleh sebab itu harus memperbaiki diri. Lalu negara ini sedang menghadapi kesulitan. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh para dalam pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab, kata Presiden. Lalu menariknya tuh Presiden memberikan data. Ya, mereka ini yang masuk nih, yang masuk di tim ini, 10 orang itu? 10 orang itu, terutama yang jenderal-jenderal itu mengatakan, Pak, kami ini berdarah-darah untuk membangun Polri yang bagus dan kredibel sesuai dengan reformasi. Oleh sebab itu, kami mau juga berubah, kami mau diperbaiki, di mana kesalahan kami gitu. Artinya kan terbuka mereka. Bahkan mereka sudah presentasi juga, Mabes Polri resmi presentasi itu. Ini Pak, sama dengan penilaian masyarakat sendiri bahwa banyak polisi meras. Bahkan kita baru tahu dari presentasi itu bahwa di tempat kami Pak, 67% Kapolsek itu tidak perform. Mereka sendiri yang bilang. Kalau masalah polisi itu politiknya bukan hanya intervensi dari presiden, dari partai politik juga. Anda tahu partai politik suka nitipkan orang. Iya kan, nitipkan perkara. DPR juga. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kan udah jelas tuh di Polri sendiri ada kebijakan misalnya ya. Ada kebijakan nih resmi yang saya dengar. Bahwa kalau ada penerimaan sekian, 30% itu jatahnya hak prerogatif Kapolri. Misalnya nerima perwira baru ya. 30% itu Kapolri. Apakah Kapolri korup di situ? Enggak juga. Karena dia punya relasi politik yang enggak bisa ditolak. Jadi untuk meraih kepercayaan publik sampai sejauh mana reformasi ini, komisi reformasi ini bekerja, maka yang pertama kita lakukan mengundang publik. Ya, mengundang publik. Ada hotline untuk memberikan masukan. Kemudian menerima tamu-tamu yang ingin menyampaikan masukan. Berkunjung juga ke berbagai tempat. Kemarin saya ke UNER, lalu besok hari Kamis Pak Oto mau ke UNER karena di sana ada prodi kepolisian gitu. Lalu tamu banyak, udah lebih dari 50 Mas Darmawan. Yang mendaftar sudah 55 sampai kemarin. Nah, ini akan kita garap sampai tanggal 7 Desember ini. 7 Desember. Jadi masih ada 2 mingguan. Ya, untuk kita setiap hari pagi sore gitu nerima. Maksudnya untuk menyerap aspirasi. Tetapi menyerap aspirasi itu bukan menyelesaikan kasus. Nah, ini kuncinya. Iya. Kalau menyelesaikan kasus ribuan orang melapor. Ada seorang istrinya diselingkuhi oleh Kapolsek gitu ngelapor. Itu kan kasus. Ada ayamnya hilang lapor ke polisi tetapi tidak digubris lapor. Ada perceraian lapor. Nah, itu kan kasus ya. Iya, betul. Oleh sebab itu kita katakan kita akan menerima masukan. Masalah Polri ini apa, cara menyelesaikannya bagaimana, gitu kan? Iya. Kita sudah tahu semua bahwa banyak malpraktek di dalam kepolisian, terutama di dalam pemeriksaan kasus, termasuk misalnya isu tentang ijazah Roy Suryo. Kita tahu semua sudah masalahnya, kan tidak perlu dilaporkan, kita tahu. Tapi kita minta gimana cara menyelesaikan ini. Betul. Jadi kasus-kasus itu kalau dibawa ke komisi reformasi itu untuk mengabstraksikan masalah, menjadi sebuah masalahnya akarnya di sini, maka terjadi kasus Roy Suryo, kasus ini. Kalau laporan kasusnya kan bukan di tim reformasi, kalau gitu, kapan kita selesainya disuruh menyelesaikan kasus? Ya, ada orang yang lapor ke Polri diperas bolak-balik sampai sekarang nih pagi banyak Pak, sesudah sekian. Lapor untuk minta nangkap tersangka aja diperas bolak-balik gitu. Dan macam-macam gitu. Bahkan ada jenderal kemarin kan yang datang sesudah Mas Refli. Jenderal mengadu juga gitu ya? Mengadu. Saya ini jenderal bintang 2. Mau lapor ini pelakunya minta nangkap aja, diminta uang, disuruh apa dan sebagainya
nggak jalan. Nah, yang begitu tuh kan banyak kasus. Tapi abstraksinya apa? Abstraksinya berarti malpraktek, kesalahan praktek beracara atau penyalahgunaan kewenangan beracara, diintervensi politik dan sebagainya, sehingga lalu muncul. Kalau gitu strukturalnya aja diperbaiki. Misalnya ya seperti kita katakan banyak orang dan kemarin Faisal Assegaf supaya dibentuk Menteri Keamanan Nasional. Agar apa? Agar ada akuntabilitas politik. Tetapi Menteri Keamanan Nasional itu bukan atasan Polri. Polri itu tetap langsung ke Presiden, kan gitu kan. Tapi ada seperti TNI ke Menhan gitu. Ada yang usul begitu, tapi ada yang usul enggak, bukan di situ masalahnya gitu. Kita dengar semua gitu. Nah, yang kasus Roy Suryo ini pertama secara administratif. Malamnya itu sudah diberitahu bahwa kalau orang sedang menjadi tersangka tidak usah datang karena ini bukan menyelesaikan kasus. Tapi tidak diberitahu oleh Mas Refli kepada Roy Suryo sampai datang 4 orang itu mereka datang gitu. Padahal udah diberitahu. Kata Mas Refli kan sudah, memang tidak saya beritahu karena Pak Jimli kan baik hati. Jadi awal dari mispersepsi aja awalnya mungkin Prof ya. Iya, lalu oleh Pak Jimli mohon yang di depan ini duduk di belakang aja kalau mau datang gitu. Mendengar lah ya. Ya mendengar gitu. Tapi mereka memilih minta di luar walk out yang 4 sebenarnya kan yang diminta keluar itu atau duduk di belakang. Yaitu Roy Suryo, Tifa, Rismun dan Pak Fadilah, Rizal Fadilah. Mereka minta keluar, sesudah ngasihkan buku itu, lalu yang mendampingi minta keluar juga. Ada Mas Edi Mulyadi, Pak Rajasa, Refli Rajasa belum datang. Said Didu belum datang juga ketika insiden itu terjadi. Ya sudah, kita berjalan lancar. Jadi kita tetap Mas Darmawan menunggu masukan dari masyarakat, tapi minta solusinya. Kalau masalah kasus-kasus gitu, tempatnya bukan di tim reformasi, itu langsung ke polisi aja, gitu kan? Itu kan sudah ada prosedurnya. Nah, dalam situasi begini, polisi juga hati-hati. Kalau ada laporan, itu mesti diproses hati-hati karena sedang ada tim reformasi, kan gitu. Banyak yang sudah mulai beraksi, mulai berbenah diri lah polisinya. Kalau begitu clear, Prof. Apa yang kami dapatkan di pemberitaan, kemudian kami juga mendapatkan sisi yang lain dari katakan saja pelapor. Kemudian saat ini kami juga mendapat versi dari Prof dan teman-teman Medilog setelah mendengar semua ini, saya kira kalau dalam jurnalisme ada yang dikatakan cover both side, maka kami sudah melakukan itu dan teman-teman di rumah sudah bisa mencerna dari kedua sisi ini. Nah, kita ke hal yang lain nih, Prof. Boleh. Yang masih berkaitan dengan ini. Ada satu pernyataan menarik dari Menteri Hukum kemarin, Pak Supratman Andi Agats, yang berkaitan dengan putusan MK. Pak Supratman mengatakan tidak perlu pati-pati Polri ini dikembalikan. Ini kan sebetulnya sangat bertolak belakang, sangat paradoksal dengan apa yang Prof katakan bahwa putusan MK itu sudah sangat mengikat dan harus segera dilaksanakan. Bagaimana Prof melihat perkembangan terakhir ini? Jadi menurut Undang-Undang Dasar pasal 24C itu Mahkamah Konstitusi itu memeriksa dan memutus yang putusannya bersifat final. Final itu langsung mengikat. Di dalam undang-undang beberapa kali Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang MK itu diuji berkali-kali, direvisi berkali-kali, tapi pernyataan bahwa putusan MK itu berlaku sejak diucapkan. Jadi prinsipnya putusan MK itu langsung mengikat bila diucapkan, kecuali dinyatakan lain. Kalau dinyatakan lain itu apa? Karena misalnya karena ini menimbulkan kekosongan hukum, maka diberi waktu. Gitu kan? Karena ini masih perlu perubahan peraturan, diberi waktu 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya itu. Tapi yang ini langsung sama seperti dulu ini ya, apa namanya? Jabatan Wamen. Iya, jabatan Wamen ya. Diberi waktu 2 tahun kan? Karena apa? Karena situ mungkin masih ada perubahan ADART di BUMN-nya, peraturan pemerintahnya. Kalau ini kan langsung. Iya kan? Langsung berlaku, tidak diberi waktu oleh MKD. Oleh sebab itu,
menurut saya jelas putusan MK itu berlaku sejak mengikat dan sejak ada ketok itu harus dimulai proses penarikan. Menurut saya ada sebuah putusan MK itu yang perlu diatur dengan peraturan dulu, peraturan perundang-undangan baru. Betul. Ada yang tidak. Kalau kayak gini kan langsung executable ya. Betul. Anda tidak boleh ya langsung aja ditarik. Kan gitu. Tidak ada peraturan apa yang diperlukan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai pernyataan Menkum itu agar bisa masuk akal ke kita bahwa putusan MK itu tidak berurut. Artinya yang sudah diangkat itu sah. Diartikan begini sah. Yang diangkat itu sah sampai ada keputusan. Jadi yang kemarin itu meskipun tidak sah, misalnya itu gajinya sah, pangkatnya sah dan sebagainya, tapi begitu diketok palu menjadi tidak sah kalau diteruskan. Iya. Kan gitu. Iya, betul. Nah, itu aja pemaknaannya. Saya kira tidak ada dispute ya, tidak ada pertentangan pemaknaan seperti itu di antara ahli hukum tata negara gitu ya, bahwa itu berlaku seketika. Betul. Berlaku seketika putusan MK. Jangan dikira misalnya kalau putusan MK itu dianggap sah terhadap yang sebelumnya itu juga tidak bisa. Misalnya MK memutuskan satu putusan yang sudah sah dibuat oleh KPU, betul. Ya kan? Lalu dibatalkan oleh MK, kan berlaku surut. Iya kan? Tidak boleh diteruskan artinya. Betul. Tidak boleh diteruskan. Betul. Kalau kepala daerah dinyatakan sudah diangkat lalu harus dipecat, kan tidak boleh. Betul. Diteruskan. Meskipun yang sudah keputusannya sudah berlaku, sudah ditetapkan beberapa bulan sebelumnya. Kan gitu. Ya. Sebelumnya, Polri juga mengeluarkan beberapa konten-konten dari beberapa profesor di beberapa perguruan tinggi yang isinya katakan saja seperti itu, tidak perlulah, kemudian apa yang sudah berjalan tidak salah. Ketika muncul pernyataan dari Menteri Hukum ini, apakah apa yang dilakukan polisi dengan mengeluarkan konten-konten profesor-profesor yang bertolak belakang dan pernyataan Menkum sendiri ini bisa diartikan sebagai apa ya gampangnya, pembangkangan atas konstitusi atau apa? Iya, kalau intinya kan pembangkangan atas putusan pengadilan yang harus diikuti menurut konstitusi. Betul. Tapi agar tidak dianggap pembangkangan kan bisa ditafsirkan. Saya kira saya menonton kemarin anggota DPR bagus tuh teman saya tuh Beni Harman. Oh, Beni Harman. Iya. Supaya diartikan begini, itu sah Polri itu di situ. Jadi misalnya sudah 2 tahun di situ. Ya 2 tahun tuh gajinya sah, jabatannya sah, keputusannya sah. Tapi begitu ada ini, betul, tidak berlaku surut, kata si Suarman. Kan yang sudah dilakukan ya sah gitu kan. Dilakukan bisa. Yang kedepannya tidak sah kalau diterus-teruskan kan gitu. Betul. Saya kira begitu. Nah, ada juga yang lebih jauh kan. Mengatakan menurut Undang-Undang ASN, ya kan? Menurut Undang-Undang ASN, ini di luar Undang-Undang Polri. Menurut Undang-Undang ASN, anggota TNI dan Polri bisa masuk ke jabatan-jabatan sipil. Sesuai dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, gitu kan? Lalu itu mau dijadikan alasan, nggak bisa. Kan boleh masuk sesuai dengan Undang-Undang TNI dan Polri. Undang-Undang TNI membolehkan untuk 14 disebut. Kalau Undang-Undang Polri sekarang tidak ada lagi. Karena tidak nyebut. Kecuali yang ada kaitannya. Kalau ada kaitannya itu misalnya BNN. Itu kan, iya kan? Betul. BNPT, terorisme. Itu kan memang undang-undang untuk polisi dulu yang buat polisi kan. Terorisme itu boleh. BNN kan untuk keamanan, penegakan hukum gitu ya. Mungkin di KPK untuk level tertentu ya. Penyidik dan sebagainya kalau itu diperlukan, tapi tidak pada level pimpinan kan. Betul. Ya. Nah itu aja sebenarnya. Kalau konsekuensi dari katakan saja kita sepakat tadi mengatakan ini pembangkangan, apa Pak konsekuensi dari pernyataan Pak Menkum ini? Apakah beliau harus menarik, menganulasi dari pernyataannya atau? Iya harus menjelaskan. Terus mau diapakan kan gitu kan? Betul. Karena kan solusi harus ada kan. Iya kan solusi. Kalau Anda bilang ini tidak berlaku surut, apa kan? Nunggu pensiun, tidak bisa.
Karena jabatan struktural seperti dirjen irjen itu tidak pakai periode, bisa diganti sewaktu-waktu. Beda dengan menteri. Kalau menteri sudah diangkat, mungkin ada alasannya ya. Kenapa? Betul. Karena kepresnya menyebut periode sekian sampai tahun sekian. Kalau dirjen tidak ada periodenya. Oleh sebab itu bisa dihentikan besok, bisa diberhentikan 5 tahun. Nah, karena bisa diberhentikan besok dan sudah ada perintah dari pengadilan, ya harus dilaksanakan. Saya kira masyarakat dan para ahli tidak perlu terlalu lama memperdebatkan soal ini. Ambil praktisnya saja sudah ada larangan. Kenapa sih masih nunggu ini? Mari kita baik-baik aja gitu. Gimana cara yang menurut Prof baik-baik tapi bisa jadi solusi? Apakah memberikan opsi pada pati-pati di sana? Mau ini, mau ini? Ya memang begitu. Kan aturannya gini, Mas Darmawan ya. Anggota Polri bisa menjadi menduduki jabatan sipil. Betul. Dengan syarat pensiun atau minta berhenti dari kepolisian. Ini bunyi aslinya. Tetapi di penjelasannya diselundupkan. Tahu kan undang-undang itu ada pasal. Ada pasal, ada penjelasan. Lalu ada penjelasan. Biasanya penjelasan itu cukup jelas. Ini ditambah yang dimaksud jabatan sipil, ya jabatan yang tidak ada kaitannya dengan tugas Polri dan atau tidak ditugaskan oleh Kapolri. Ini penyelundupan karena ini ini norma baru. Yang dibatalkan oleh MK tidak ditugaskan atau tidak ditugaskan oleh Kapolri ini dicoret karena itu yang banyak sekarang tidak boleh harus mengundurkan diri atau berhenti tapi diberi tugas semua, diberi tugas. Alasannya atas permintaan. Ya sekarang ditarik. Yang minta sekarang harus mengembalikan, melanggar hukum kalau memaksa-maksa. Siapapun yang minta di situ. Kan gitu. Solusi harus dilakukan dan tadi juga ada pernyataan Prof. Pak Menkum ini harus menjelaskan. Iya harus menjelaskan dong. Sekarang. Tapi saya kira di DPR sendiri sama dengan kita ya sama. Tinggal Pak Menkum menjelaskan bahwa yang dimaksud ya itu yang sudah terlanjur dapat gaji kemarin itu ya sah kan gitu. Prof, ini ada hal yang menarik Prof ya. Prof kan tadi saya di pembuka mengatakan bahwa ada kebimbangan masyarakat berkaitan dengan profil mereka yang berada pada 10 orang anggota komisi ini. Ada 4 orang jenderal dan publik mengatakan mereka bagian dari persoalan. 5 jenderal dan publik mengatakan bahwa ini bagian dari persoalan. Ada orang-orang seperti Prof dan Pak Jimli dan sebagainya yang dikatakan sebagai suara jernih. Ketika Prof masuk ke dalam, mengamati, merasakan suasananya, Prof masih punya optimisme yang besar bahwa ini akan meraih target, yakni mereformasi kepolisian. Begini, sampai saat ini udah hampir dari tanggal 7 ya? Ya, dari tanggal 7 sampai sekarang 2 minggu ya. Iya, betul. Rasanya komunikasi kami dengan mereka yang jenderal-jenderal ini masih bagus, saling mengerti bahwa ini masalah kita, ini masalah kita. Ini pada tingkat masalah kan? Betul. Oh itu masalah kita, itu masalah kita. Semuanya sependapat gitu. Nanti kan masih akan ada solusi. Betul. Nah, ketika membicarakan solusi ini apa, kan gitu. Mungkin di situ akan mulai muncul alternatif yang berbeda. Kita lihat aja dulu. Tetapi begini, Mas Darmawan, pembentukan tim reformasi ini kan presiden yang membentuk. Orang juga tidak bisa mempertanyakan saya, Pak Mahfud kok masuk ke situ, orangnya seperti itu. Kok ada jenderal-jenderal yang justru harus direformasi malah ikut di situ. Nah kan gitu kan betul. Pertanyaannya. Loh kalau saya jawabnya gampang. Loh yang membentuk kan bukan saya. Ya kan? Saya kan tidak mencari teman. Kalau saya disuruh misalnya Presiden Pak Mahfud bentuk tim. Nah gitu. Mungkin bentuknya bukan ini ya. Mungkin bentuknya bukan ini. Tapi Presiden bentuk sendiri kan. Ya kita ikut saja. Karena apa? Karena saya mempunyai keyakinan sekarang. Efektivitas tadi. Saya mempunyai keyakinan. Sedikit banyak. Tim ini akan memberikan sumbangan untuk perubahan. Mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh publik terlalu frontal gitu. Nah kalau mau frontal gimana? Presidennya bentuk tim seperti ini. Masyarakat ingin ini. Masyarakat bentuk sendiri juga misalnya ya. Milih sendiri kan enggak juga
bermanfaat kalau tidak diangkat oleh presiden kan. Oleh sebab itu kalau saya itu ya ikutan aja, pertama saya sudah menyatakan setuju, saya bergabung ke tim itu meskipun belum pernah diberitahu siapa saja temannya gitu. Tiba-tiba ketemu saat pelantikan, ya. Dengarnya dari rumor sebelumnya bahwa ada A, B, C, D dan sebagian benar gitu ya. Tetapi begitu saya diberi tugas ya oke, gitu. Saya ikut dan begitu masuk ternyata temannya kok itu kan tidak bisa mundur juga, tidak etis kan, kok teman ini saya mundur, nggak bisa. Saya kan sudah bersedia membantu dan saya tahu bantuan ini mungkin akan bermanfaat meskipun tidak mungkin keinginan orang perubahan 100, mungkin tim ini bisa memberi 60 atau 70, ya kan, kemungkinan tim ini dari harapan masyarakat itu. Kita ingin sampai ke situ. Kita kan orang beragama ya kan punya dalil. Kalau saya nih kan ada dalilnya. Kalau engkau tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan buang seluruhnya. Iya betul. Iya kan? Betul. Itu kan kaidah dalam penegakan hukum. Kalau engkau tidak bisa menghukum semua orang yang salah, yang bisa ditangkap aja. Iya kan, betul. Tangkap kan gitu. Kalau nggak salah itu kaidah usul fikih. Iya, malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Kalau nggak bisa ambil seluruhnya, jangan tinggal seluruhnya. Berperan kamu di situ di mana kamu bisanya kan gitu. Lalu serahkan ke masyarakat. Akan terjadi perubahan-perubahan yang mungkin untuk tahap awal tidak signifikan, tapi semua seberapa besar signifikan perubahan itu nanti akan tergantung pada presiden. Betul, Prof. Soal itu apa? Yudrikul kulluh dan seterusnya itu. Iya, betul. Bagi profesor sendiri mungkin datang dari keyakinan akan usul fikih itu. Iya. Tetapi bagi sebagian publik mungkin ini agak terdengar di satu sisi sedikit pesimistik karena 60-70 yang bisa profesor berikan. Udah banyak tuh kalau bisa. Begitu ya? Dari harapan publik, kan banyak sekali publik tuh. Bukan ini merupakan satu skeptisisme sendiri profesor terhadap lembaga ini, tidak? Enggak. Saya melihat memang tidak semua keinginan publik bisa langsung disetujui. Tapi masih terbuka kemungkinan ya. Nantilah kita lihat. Karena misalnya ya tentang hubungan Polri secara kelembagaan itu kan masih jadi perdebatan kan di masyarakat sendiri juga ya, apakah ini ada akuntabilitas politik atau langsung ke presiden. Akuntabilitas politiknya ke presiden aja karena dia bisa dipakai sehari-hari oleh presiden gitu. Nah kan seberapa banyak keinginan masyarakat ini kan sudah mulai didaftar misalnya ya. Betul. Misalnya terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai meritokrasi. Misalnya ya. Orang kan berharap kalau tidak gitu ya semua diberhentikan dong. Yang tidak sesuai meritokrasi, orang belum waktunya jenderal, orang sudah dihukum, diaktifkan lagi dan sebagainya. Nah, itu nanti akan terjadi perdebatan, iya kan? Iya, betul. Nah, di situ yang mungkin keinginan publik itu belum tentu sampai 100% juga, tergantung bagaimana kebijaksanaan, wisdom dari para komisi reformasi ini. Tapi nanti semua itu akan dibuka ke publik agar sesudah itu menjadi lebih baik, kan gitu. Betul. Kalau menyelesaikan kasus lama menjadi 100% rasanya kok nggak bisa. Gitu. Misalnya Anda kok mau mempersoalkan pemilu kemarin gitu ya, udahlah itu udah selesai lah, selesai. Kita berteman membela negara ini ke depan. Makanya saya katakan kan pengadilan internasional kejahatan pemilu dan udahlah kalau itu udah selesai, ke depan aja tidak boleh terjadi lagi kan gitu. Artinya kan sudah tidak 100% kalau mau mengadili pemilu kemarin kan. Iya betul. Nah itu kan ingin masyarakat diadili. Kalau usul-usul yang masuk itu. Ada fenomena parcok waktu pemilu, ya sudah itu sudah selesai gitu. Tidak usah mempersoalkan kemarin, tapi ke depan tidak boleh lagi. Bagaimana caranya tidak boleh lagi? Nah itu tugasnya tim. Oke, kemarin narasumber kami menyatakan pesimisme dan mungkin kalaupun tidak pesimisme kita anggaplah skeptisisme dari dia. Tadi Prof mengatakan 5 orang dari 10 orang ini adalah mantan atau jenderal polisi yang masih aktif. 5 lainnya mungkin sipil.
Sipil tapi pejabat. Sipil tapi pejabat. Pak Yusril, Pak Tito, sama Pak Oto kan pejabat. Iya, betul. Lah orangnya presiden langsung. Nah, kita yang dari sipil, saya sama Pak Jimli. Iya. Atas proporsi seperti ini, narasumber kami kemudian skeptis bahwa suara-suara jernih seperti profesor akan dengan mudah, dengan kalimat yang verbatim saya katakan, dikalahkan oleh mereka. Prof, setuju tidak dengan pernyataan seperti ini? Bisa saja itu terjadi ya, tetapi kami bergaul sudah hampir 3 minggu ini, rasanya mengerti, saling kan sebelum rapat itu kan ngobrol, Pak ini ada masalah, iya itu, gitu kan, marah juga tuh para jenderal-jenderal itu, dan di antara mereka kan banyak yang juga dikenal sangat kredibel sesudah menjabat, kan bisa juga jadi harapan, ya gitu. Nah, ya itu nanti kita lihat gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Oleh sebab itu bisa dan tidak bisa itu kalau hasilnya itu tergantung juga pada dukungan masyarakat. Kalau masyarakat berteriak terus kan akhirnya tim itu juga akan memberi tempat terhadap berbagai suara. Itu kan pasti kan. Selama ini juga dibentuknya tim reformasi kan karena teriakan publik kan. Iya kan. Nah sekarang karena publik terus nyinyir lah katanya. Nyinyir terus. Kalau sekarang publik nyinyiri lagi ini komisi bagus. Apa? Ayo solusinya apa? Memang kita sedang menunggu itu. Sebetulnya apa yang membuat presiden masih melibatkan jenderal-jenderal polisi? Tidak semuanya pure orang luar. Saya tidak tahu karena seperti saya katakan tadi, ketika saya diminta, saya setuju, saya mau membantu. Ketika diundang itu tidak diberitahu kalau mau dilantik semula. Jadi saya sedang di Surabaya, malam dikontak sama Setkap, sama Seskap Pak Teddy, Bapak ada di mana sekarang? Saya di Surabaya, bisa enggak besok ke istana? Gitu. Bisa tapi agak siang. Jam berapa siangnya? Saya masih jadi wali nikah. Gitu. Alhamdulillah. Saya ini anak laki-laki tertua dari seluruh keluarga saya yang sudah ditinggal kedua orang tua. Jadi saya harus datang ke situ kan. Menjadi wali dari perjanjian yang berat. Mitsakon Golido. Terus saya besok jam 11 paling. Kalau begitu Bapak bisa datang jam 15.30 katanya. Oh bisa, karena jam 11 kan ada penerbangan jam 11.20 itu. Saya besok mau langsung terbang aja dari Surabaya, bisa katanya. Saya malah mengatakan, saya pakai baju kasual ya, gitu. Iya, katanya. Tapi begitu mendarat, ditelepon lagi. Harus ganti baju. Bapak pakai jas dan dasi biru muda. Oke. Jadi dasi biru muda itu lucu belinya. Saya kan nggak punya. Di bandara? Enggak, bukan gitu. Saya telepon ke teman, beli kan dari dasi biru muda. Ini kan di Madura tuh biru banyak-banyak. Iya. Kayak ini kan di Madura hijau gini biru loh di Madura. Juga. Nah, yang suruh beli anak Madura diberikan yang biru. Tapi biru apa namanya? Donker ya? Ya macam-macam lah, ada biru langit, biru laut, biru daun itu hijau kan. Macam-macam. Itu dianggap pikirannya itu ya biru gitu. Nah, saya beli dasi, kalau jas kan sudah ada, dasinya aja yang beli. Nah, sampai di situ saya cerita ya. Sampai di situ lalu saya ketemu dengan para anggota ini. Bahkan saya bertanya, ini sudah mau mulai pelantikan, nunggu Pak Sigit katanya. Saya tanya, Pak Sigit jadi anggota? Iya katanya. Pak Padahal enggak tahu juga, dia menduga begitu Pak Listio Sigit datang lalu dilantik mulai gitu. Nah jadi kita enggak tahu, ketika akan dilantik aja baru diberitahu, dan adalah tidak etis. Jadi kita mempersoalkan kenapa ini kan enggak bisa kan, kita harus menerima ini tugas dari presiden. Itu. Nah tapi menariknya ya Pak Prabowo itu ketika memberi pengarahan itu serius. Artinya begini, saya kira disaksikan oleh lebih dari 15 orang yang hadir di situ yang saya katakan. Begitu bicara dengan wartawan, saya terima bapak-bapak ini seharusnya ngomong cucu tapi masih mau membantu negara. Kami berterima kasih. Mudah-mudahan nanti Polri menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, sesudah itu
Presiden minta agar wartawan keluar. Oke. Wartawan keluar dulu dong, gitu. Sudah itu pintu ditutup, rapat betul-betul terbatas, dipimpin oleh Presiden. Jadi pengarahannya itu menarik. Polri ini harus lebih baik. Sekarang Polri dalam sorotan publik, kata Presiden. Oleh sebab itu harus memperbaiki diri. Lalu negara ini sedang menghadapi kesulitan. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh para dalam pebisnis yang tidak bertanggung jawab, kata Presiden. Lalu menariknya tuh Presiden memberikan data, punya data, misalnya ekspor satu tambang, tambang apalah gitu ya. Ekspor dari pemerintah kepada pemerintah kita, laporannya saya mengekspor nikel misalnya, ini belum tentu nikel ya. Saya mengekspor nikel 10 juta ton ke misalnya ke Cina misalnya. Tapi di Cina dilaporkan mengimpor nikel dari Indonesia 100 juta ton. Kita 10. Saya punya data ini, kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Jadi beliau tahu perusahaan ini nih sekian 34 tahun nih makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa Anda mau nyumbang ke negara? Katanya. Kita harus nasionalis. Polisi, tentara, waktu itu kan ada Pak Kapolri. Ada Kapolri dan Pak Agus, Panglima. Polisi, tentara harus membela rakyat. Ini nih kayak gini nih, kekayaan kita diambil. Sampai gini Pak. Kamu, Pak Listio, Pak Agus, Panglima, Kapolri, tidak ada gunanya kamu bintang tempat ini kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal gini. Oleh sebab itu polisi harus baik, tentara harus baik, negara ini harus baik. Kita punya kekayaan. Nah begitu tuh semangatnya menurut saya bahwa Pak Prabowo punya komitmen untuk itu. Kan memang masalahnya sekarang begitu Pak Prabowo berpidato di bawah itu kadang-kala lemot kan? Iya betul. Nah, lemot-lemot ini di mana masalahnya? Kan Presiden udah jelas pidatonya, jelas pidato terbuka begitu, pidato tertutup begitu. Dia cerita banyak beliau. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond? Ya, kan? Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini tidak ada? Semua dikirim ke luar negeri. Ya, dan macam-macam gitu ya yang kita dengar. Oleh sebab itu ya kita semangat sungguh-sungguh ini Pak Prabowo. Tinggal bagaimana ini nanti apakah di bawah level pidato itu komitmennya bisa dilaksanakan. Yang selama ini kan masih banyak masalah kan. Pidato begini di bawah susah. Seperti putusan MK itu kan. Betul. Putusan MK misalnya sudah dibilang menteri, wakil menteri itu tidak boleh melangkap di BUMN. Tetapi bilang diberi waktu 2 tahun, mestinya tidak usah ditambah lagi. Ini langsung kan masih ditambah lagi kan, mestinya. Iya, tidak bisa ditambah orang, itu kan masih ditambah orang sesudah ada putusan MK karena katanya kan MK bilang 2 tahun, ditambah lagi wakil-wakil menteri yang belum masuk itu dimasukkan padahal sudah ada putusan MK. Nah, kalau punya komitmen kan langsung, yang belum tidak usah dong ke situ. Yang sudah ada segera ditarik secara bertahap. Yang BUMN ini bisa ditarik sekarang karena tidak ada masalah dengan peraturan dan janji kerja. Yang ini begini kan bisa, malah sekarang ditambah lagi. Apa masalahnya? Mungkin, ini dugaan saya ya. Mungkin Pak Prabowo tidak memperhatikan siapa-siapa yang diusulkan untuk menjadi BUMN, siapa yang diusulkan menjadi pejabat itu, karena dia sudah bicara globalnya. Beliau hanya yang visi besar, yang holistiknya aja ya. Ketika tanda tangan tentang orang-orang yang harus diangkat, mungkin dia tidak bertanya, ini boleh enggak? Kan gitu kan, mungkin ya. Ini punya tidak satu persatu profil itu di ini ya. Mungkin. Saya tidak tahu, tapi yang pasti idenya Pak Prabowo itu hebat, tapi pelaksanaan di tingkat kementerian ke bawah itu belum. Dan banyak hal itu terjadi. Apa yang Profesor rasakan berkaitan dengan begini? Kan Profesor sebelum masuk ke dalam tim ini pernah menyatakan bahwa kasus Roy Suryo itu sebetulnya tidak layak ditersangkakan karena ada persoalan yang lebih mendasar. Ijazahnya sendiri belum jelas. Ada respon di dalam yang membuat kemudian suasana agak kurang kondusif lah buat Prof. Di dalam Komisi Reformasi itu. Enggak. Memang sama sekali enggak membahas kasus Roy Suryo. Saya pada waktu itu bicara teknis. Satu,
setiap anggota ini punya otonomi dalam mengajukan pendapat. Oleh sebab itu, kalau tidak bisa hadir di dalam rapat, tidak boleh diwakilkan. Kan ini sekarang masih ada yang mewakilkan. Oke, sekarang diwakilkan, boleh. Karena apa? Karena ini masih mendengar dari masyarakat. Tapi kalau sudah membahas isu, tidak boleh diwakilkan. Tidak bisa hadir, tidak hadir. Itu satu. Sehingga kalau sekarang kan kalau rapat masih ada polisi banyak gitu. Ya memang dibolehkan dalam waktu audiensi. Nanti kalau sudah rapat pengambilan keputusan, pembahasan, saya katakan tidak boleh. Siapapun. Menteri atau Kapolri atau wakil menteri atau siapa, tidak boleh diwakilkan kalau sudah pembahasan. Sesudah tanggal 7. Itu harus rapat terbatas, tertutup betul. Apa ada orang di situ? Di dalam? Ada. Kita ngangkat 12 orang yang dianggap ahli lah. Tidak untuk ikut bicara, tapi mendengar dan mencatat, kemudian mengklasifikasi, lalu memberi alternatif-alternatif keputusan. Nah, mereka ini boleh hadir terus karena memang harus mendengar untuk keputusan-keputusannya seperti apa nantinya. Sehingga efektif nanti. Dengan sekian banyak audiensi, termasuk yang kemarin, sudahkah kemudian tim atau paling tidak profesor sendiri bisa melihat sebetulnya apa yang dikehendaki rakyat yang murni dari komisi ini? Udah banyak. Saya menghimpun yang masuk ke saya itu satu dari rapat, yang kedua dari forum-forum ketemu orang, yang ketiga orang mengadu ke tempat saya. Mungkin mengadu ke tempat Pak Jimli, mengadu ke tempat yang lain. Kasus-kasus yang mereka alami karena ketidakprofesionalan, bahkan juga kejahatan juga yang dilakukan oleh orang-orang Polri. Banyak nih kasusnya. Jadi saya menangkap banyak hal, tinggal nanti itu diabstraksi. Kasus yang kayak Roy Suryo itu kan banyak, diabstraksikan. Itu kasus apa sih? Nah, tadi Anda kan bertanya ini, Roy Suryo. Gimana? Roy Suryo itu kok dia seharusnya diadili tuduhannya dulu ya. Tuduhan bahwa ijazah itu palsu. Iya, ijazah palsu. Jadi begini, saya tanyakan. Roy Suryo CST dituduh apa sih? Oh, dituduh menyebar fitnah karena ijazah palsu. Nah, kalau begitu, seharusnya dia tidak jadi tersangka sebelum ijazahnya itu dibuktikan palsu atau tidak palsu. Oleh pengadilan, bukan oleh polisi. Polisi itu tidak berhak. Polisi mengumpulkan barang bukti, alat bukti, lalu disampaikan ke hakim, lalu hakim lihat yang mana bukti yang benar, tidak, lalu disimpulkan, oh ini ijazahnya asli, IT. Baru Roy Suryo itu boleh dimajukan ke pengadilan. Tapi sekarang ijazahnya belum. Itu kan pendapat saya, pendapat Pak Jimli juga. Pak Jimli, Pak Hipnu Nugroho, guru besar Kombina, Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, sama. Harusnya dia dituduh memfitnah, kenapa langsung tersangka sebelum ijazahnya itu dinyatakan asli atau palsu. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini prosedurnya agak aneh, ya kan? Nah, oleh sebab itu tinggal keberanian pengadilan, kejaksaan nih nanti. Kejaksaan nanti kan sudah polisi nyidik, lalu diserahkan ke sana di P21. Ya. Bisa dikembalikan. Ini harus dibuktikan dulu dong. Nggak layak nih, bagaimana Anda melakukan jumping dari sesuatu, ya kan? Nuntut ini, tapi ini buktinya nggak ada di sini. Harus dibuktikan di sini dulu sehingga masuk ke sini. Satu. Kalau misalnya masyarakat ragu juga dengan kejaksaan, hakim dong nanti yang mengatakan. Jaksa pengacaranya memulai, kuasa hukumnya memulai dengan eksepsi bahwa ini belum layak dibawa ke pengadilan. Nah, kalau hakim menyatakan enggak, sudah layak, tapi mari dibuktikan di sidang ini. Nah, bisa dibuktikan dulu sebelum pembuktian tentang fitnah, iya kan? Sebelum fitnah dan sebagainya, pencemaran nama baik, buktikan dulu. Kalau ini sudah terbukti asli atau tidak asli, risiko kan? Oh, ini asli ternyata, gitu. Ini diteruskan nih fitnah dan ininya. Kalau ini ternyata tidak asli, kan tidak boleh langsung ke situ, tidak akan terbukti. Adakah mekanisme dalam hukum untuk menganulasi posisi atau status keterdakwaan 8 orang ini? Sekarang tersangka. Kalau terdakwa enggak. Oh iya. Sekarang tersangka bisa, pra peradilan. Iya.
Tapi pra peradilan agak meragukan juga. Iya, betul. Karena proses awalnya sudah dimulai. Ini kan rasan-rasanannya itu, rasan-rasanannya publik yang harus direformasi besok. Kalau di pengadilan tuh polisi lagi yang main. Ini gitu kan. Iya. Kalah lagi kan. Itu kecurigaan publik selama ini begitu. Kalau tanpa pra peradilan bisakah dianulasi? Ditiadakan kemudian status tersangka ini? Karena dengan jaksa nanti, Pak. Dengan yang tadi Bapak jaksa mengatakan. Sehingga jaksa bisa mengatakan nih belum bisa dilanjutkan, atau jaksa mengatakan ya sudah ini tidak bakal bisa dilanjutkan, kan tutup. Tapi nanti bisa di eksepsi, Pak. Eksepsi pada sidang pertama. Kami melakukan eksepsi karena ini. Menurut saya perlu pengacara yang cerdas. Nah, biasanya yang agak cerdas begitu itu terlepas dari kita suka atau tidak suka, seperti Hotman Paris tuh bisa tuh menggali-gali begitu itu. Itu cerdas juga tuh kalau cari. Tapi oke lah, terserah pengacaranya ya. Nah, gitu Pak. Yang kedua, nanti hakim bisa memutus. Ya. Hakim memutuskan NO. NO itu tidak dapat diterima. Bukan ditolak, tidak dapat diterima. Tidak masuk ke pokok perkara. Kenapa? Karena buktinya tidak ada. Gitu. Jadi kan NO. Nah, tapi kalau NO itu kan bisa diadili lagi. Tetapi oke, nanti kami adili, tapi selesaikan dulu nih pembuktian oleh hakim. Gitu kan? Oleh hakim pidana. Apa hakim pidana? Bukan peradilan lain. Ada yang keliru. Itu Pak Mahfud bilang diadili dulu perdata PT UN. Enggak, saya sudah bilang perdata PT UN enggak bisa. Peradilan pidana yang lain. Perkara baru khusus untuk keaslian ijazah. Atau pengadilan itu memulai dulu ya. Buktikan dulu bahwa ijazahnya asli atau tidak asli, baru. Nah, ini baru fair pengadilan ya. Baru fair pengadilan. Roy Suryo nanti bisa dihukum karena UGM punya, kami punya aslinya, kami punya dokumen, Pak Jokowi punya aslinya. Nanti tunjukkan di situ di pengadilan secara terbuka. Baru Roy Suryo CS harus bisa membuktikan bahwa itu tidak, kalau tidak bisa harus siap masuk penjara, kan gitu. Apakah kalau misalnya tidak ada proses untuk mengkonfirmasi sah atau tidaknya ijazah ini, tetapi pengadilan terus berlanjut, itu artinya pengadilan tidak fair? Ya mesti tidak fair kalau memang tidak ada pembuktian lebih dulu terhadap itu. Ya tidak fair dong. Tetapi Anda tahu, putusan pengadilan itu fair atau tidak fair itu mengikat. Iya kan? Iya, betul. Iya kan? Betul. Anda setuju atau tidak setuju dengan itu mengikat gitu. Kecuali nanti ada intervensi dari presiden, kan boleh kan? Iya. Dia melakukan apa deponering, apa seponering atau apa gitu, kan bisa presiden melakukan itu gitu. Gitu aja. Tapi kalau nanti hakim mau itu ya mengikat, meskipun salah ya tetap mengikat. Pak, hakimnya nerima suap, ya hakimnya nanti diadili sendiri. Bukan lalu perkaranya batal. Kalau setiap hakim dituduh tidak benar lalu membatalkan perkara, tidak pernah ada perkara selesai kan. Itu sebabnya bagus tuh kaidah hukum lagi, usul fikih itu diambil dari usul fikih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu menyelesaikan seluruh perkara meskipun kamu tidak suka. Nah, itu kadang-kala digunakan oleh hakim. Saya berwenang. Saya punya hak. Gitu. Saya wakil Tuhan di muka bumi. Prof, ini kita kembali pada persoalan ini reformasi Polri ya. Oke. Apa yang Profesor dalam berapa ya? Dua pekan ya tadi Profesor kata. Dalam 2 pekan ini sudah Profesor sadari akan atau dirasa menjadi hambatan terbesar untuk reformasi Polri? Belum ada. Belum ada. Saya jujur belum ada. Apa yang mau menghambat saya? Pertama, saya sendiri sudah punya posisi untuk mengatakan sesuatu yang menurut saya yang baik sih begini. Kalau mau reformasi, tidak mesti sama dengan pendapat masyarakat sipil. Betul. Tapi juga mesti sama dengan pendapat lingkungan Polri. Tidak mesti sama. Saya punya posisi sendiri. Yang kedua, ya mereka ini yang masuk masuk di tim ini. 10 orang itu? 10 orang itu, terutama yang jenderal-jenderal itu mengatakan, Pak, kami ini berdarah-darah untuk membangun Polri yang bagus dan kredibel sesuai dengan reformasi. Oleh sebab itu, kami mau juga berubah. Kami mau diperbaiki. Di mana kesalahan kami gitu. Artinya kan terbuka mereka.
Bahkan mereka sudah presentasi juga, Mabes Polri resmi presentasi itu. Ini Pak, sama dengan penilaian masyarakat sendiri bahwa banyak polisi meras. Bahkan kita baru tahu dari presentasi itu bahwa di tempat kami Pak, 67% Kapolsek itu tidak perform. Iya, mereka sendiri yang bilang. Itu lebih dari 2/3. Iya. Kan 2/3, 6, dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat untuk sebenarnya kinerjanya itu tidak perform sama sekali. Mereka tahu itu pemerasan, pemalakan itu mereka tahu, sudah mereka daftar. Nah, tinggal kalau mereka cara menyelesaikannya begini mungkin ya linear. Kalau kita lain mungkin. Nanti kita dan mereka dalam soal polisi sekarang nih banyak masalah. Ada intervensi politik dan sebagainya. Itu sudah diketahui oleh Polri maupun oleh kita maupun oleh masyarakat. Bahkan banyak ya, Mas. Cuma harus saya lindungi nama. Banyak orang-orang dari Polri sendiri, internal Polri, pejabat tinggi dari daerah polisi aktif yang melapor ke saya. Melapor ke saya, Pak, Polri ini tidak beres di sini. Ini Pak kasusnya, ini buktinya. Nah nanti saya buka di dalam rapat itu. Mereka ingin berubah karena kami ingin menjadi polisi rakyat, kan gitu. Kami kan lahir dari rakyat, kata mereka. Nah itu Pak. Itu kan tulus diucapkan oleh jenderal-jenderal yang ada di tim ini. Iya. Kita tahu siapa namanya mereka. Kalau kita benturkan dengan realitas performa kepolisian, itu kan kelihatannya paradok betul ya. Apa yang membuat mereka susah sementara mereka adalah jenderal yang punya, katakan saja, kan polisi juga masih pakai komando ke bawah, Prof. Enggak, jenderal itu kan sudah pensiun semua tuh. Kan Pak Listio masih ada. Ya tinggal Pak Listio. Nah Pak Listio enggak sempat ngomong yang kayak gitu, tapi jenderal-jenderal lain kan Pak Listio jarang hadir. Oh oke. Ya. Pak Listio hadir sekali waktu pertama itu. Sesudah itu tidak pernah hadir diwakili, tapi saya bilang besok tidak boleh diwakili. Kalau sudah pembahasan harus datang sendiri dan usul sendiri apa yang mau. Betul. Agar fair saja, maksud saya agar fair. Tidak apa-apa, kita kan dengar juga dia harus diberi hak untuk usul dan untuk mempertahankan bahwa yang dia lakukan itu perlu diteruskan atau perlu diubah arahnya kan gitu. Dan saya katakan kita Komisi Reformasi itu bukan datang untuk menginterogasi atau mengadili, kan tidak kan, mencari yang baik. Sehingga tidak mencari menang-menangan, tapi mencari yang dianggap benar untuk memperbaiki, kan gitu. Betul. Saya mendapat informasi dari Profesor bahwa Pak Listio ke Polri masih memegang komando, masih memegang amanah, hanya sempat hadir sekali. Apakah ini bisa kita katakan sebagai bentuk kekurang okean untuk menerima amanah itu? Sementara dia dikasih amanah oleh Presiden untuk ikut dalam tim memperbaiki Polri. Kan setiap ada rapat, Pak Listio selalu ada tugas lain kan? Oke. Yang tidak hadir juga Pak Yusril baru hadir 2 kali. Pak Tito 2 kali, tapi semuanya memberi informasi di dalam grup bahwa saya sekarang tugas sini, saya sekarang tugas sini, saya mohon diwakili oleh ini. Oke. Kalau besok nggak bisa diwakili, agar fair bahwa oleh Kepres pembentukan ini yang beri hak untuk menentukan ini, gitu. Jadi menurut saya ya Pak Listio itu ya tugasnya banyak, seperti halnya menteri-menteri aktif, seperti Pak Yusril nih. 3 hari ini ada di Jepang, jadi nggak bisa hadir juga, gitu. Dan seterusnya, saya sih masih bisa hadir. Tapi suatu saat mungkin saja saya juga absen kan, kan tidak bisa orang serentak di waktu yang sama, gitu. Prof sendiri sebagai seorang yang banyak terlibat dalam urusan kenegaraan, adakah Profesor melihat persoalan leadership yang akut di kepolisian? Nah saya begini Kesimpulannya menurut saya ini semua masalah yang menjadi sorotan masyarakat itu sama. Identifikasi kata masyarakat, polisi ini kok begini, kok ada kasus ini, kok ada kasus ini. Yang dibuat oleh Polri dan diidentifikasi oleh kita di masyarakat sama. Pemerasan, backing-backingan apa sudah tahu semua Polri. Kenapa tidak jalan? Maka kuncinya 2.
sementara ini. Iya. Satu leadership. Nggak ada yang bisa menjelaskan ini kecuali leadership. Iya kan? Betul. Yang kedua, intervensi politik. Dua. Nah, sehingga nanti kita bicara bagaimana leadership Polri ini dari setiap tingkatan ya. Saya tidak katakan leadershipnya Pak Listio ya. Iya, betul. Leadership itu kan ada di bintang 3, Kapolda. Itu kan semua perlu sampai leadership. Kapolsek ya. Iya kan? Betul. Ya. Ini leadership. Bagaimana sekarang menata agar leadership ini tertib. Sesuai dengan Tribrata dan catur prajanya Polri itu udah bagus tuh. Iya. Visi dan misinya kan di Tribrata dan catur praja. Nah, kalau itu diterjemahkan di dalam leadership, luar biasa. Gitu, Pak Darmawan. Prof mengatakan setelah tanggal 7, setelah mengambil semua aspirasi publik, teman-teman, semua anggota tim akan berembuk dan berdiskusi, dan pada saat itu kemungkinan akan terjadi, bukan friksi sebetulnya, perbedaan pendapat yang wajar pasti akan terjadi itu. Apa yang kalau itu nanti sudah bergolak, sudah terjadi, apa yang kemudian menjadi batasan profesor sehingga kemudian profesor bisa mengatakan bahwa ini berhasil, ini tidak, dan katakan saja pada titik ekstrim itu profesor keluarnya, garis merahnya itu apa kira-kira, Prof? Saya tidak berpikir untuk menghitung dari sekarang. Iya. Tapi kita usahakan bicara secara objektif semuanya. Dan kalau di dalam proses pembahasan itu alternatif yang saya berikan bukan solusi yang tepat misalnya, tapi ada yang lebih tepat atau tidak bisa, kan didiskusikan di situ. Iya, betul. Gitu. Jadi saya tidak tahu ada titik ekstrim harus keluar, enggak lah, itu kan sangat liberal ya, sangat liberal. Kita pakai deliberatif aja, musyawarah gitu, dari hati ke hati gitu. Betul. Kalau keputusannya begini gimana, kalau enggak dipending ya mungkin nanti serahkan ke presiden. Pak, yang ini kata yang satu begini, yang ini sama-sama penting. Bapak yang mutus misalnya. Apakah itu yang tadi Profesor katakan sebagai bentuk, yang satu kan leadership, ada dua solusi tadi. Ya, yang kedua adalah politik. Politik ini artinya lebih tepat lagi adalah goodwill dari presiden. Iya, dari presiden. Tapi juga bukan hanya itu, Pak. Kalau masalah polisi itu politiknya bukan hanya intervensi dari presiden, dari partai politik juga. Anda tahu partai politik suka nitipkan orang. Iya kan, nitipkan perkara. DPR juga. Dan sebagainya. Kan udah jelas tuh di Polri sendiri ada kebijakan misalnya ya. Ada kebijakan nih resmi yang saya dengar. Bahwa kalau ada penerimaan sekian, 30% itu jatahnya hak prerogatif Kapolri. Misalnya nerima perwira baru ya. 30% tuh Kapolri. Apakah Kapolri korup di situ? Enggak juga. Karena dia punya relasi politik yang enggak bisa ditolak. Misalnya kalau orang DPR lalu. Iya kan? Mau ngangkat itu ledakan di DPR, tapi nanti baik-baik lalu nitip kasus, nitip orang agar saudaranya jadi Kapolres, agar ini jadi, sehingga ya pernah suatu saat ada orang mau naik enggak bisa-bisa. Padahal udah lama dan sudah memenuhi segala syarat yang diperlukan. Mau sekolah aja enggak bisa. Sudah diusulkan berkali enggak bisa, akhirnya apa, saya ambil alih. Waktu saya Polhukam, saya titip ke Angkatan Darat. Dulu kan pendidikan sistemnya kan satu dulu kan. Sesko Angkatan Darat kan sama dengan Sesko Polri kan. Nah, kurikulumnya jadi dia ke Sesko Bandung ya. Nah, saya titip ke Pak Adi, kalau Pak ini loh orang bagus, ini karirnya ini nggak bisa-bisa, sudah saya usulkan ke sana, tolak. Dia daftar sendiri, tolak. Udah saya yang bawa, kata Pak Adi. Kan sudah Pak, biaya, enggak pakai biaya katanya. Saya yang carikan biaya. Selesai. Tapi meninggal orangnya begitu menunggu itu, terus meninggal. Baru saja meninggal 3 minggu lalu. Prof, kalau menurut Prof sendiri hal-hal seperti itu, jatah 30% Kapolri dan lain sebagainya, apakah itu normal atau justru sesuatu yang harus dihilangkan agar negara ini benar? Iya, harus dihilangkan dong. Jadi semuanya harus meritokrasi. Orang mau naik pangkat, karena apa? Ukurannya apa?
Jangan sampai ada orang belum sampai, kan ada aturan tuh misalnya ya, misalnya saya tidak tahu persis angkanya, tapi orang mau naik bintang 1 tuh minimal tugas di Polri maksimal 26 tahun sudah di lapangan. Nah, kalau ada yang baru 22 tahun bekerja naik gimana? Enggak, kan udah jelas itu. Hah? Ada. Iya. Ini ada. Oh, harusnya kan tidak ya, Pak? Harusnya kan tidak. Nah, itu kan tidak ada birokrasi. Iya. Ada orang yang tidak jelas, biasanya tiba-tiba jadi Kapolres. Sementara yang ingin jadi Kapolres itu yang lebih baik menurut mereka banyak gitu. Ini kan tinggal ukuran-ukuran birokratiknya kan. Nah, itu sebabnya kemudian ada usul. Besok Kapolri itu tidak usah dimintakan persetujuan atau pertimbangan DPR. Gitu. Dan itu saya setuju. Dan bukan cuma Kapolri kelihatannya tuh. Panglima juga. Panglima juga. Bahkan juga tuh lembaga-lembaga negara. Lalu kayak BPK apa itu kan. Harus fit and proper test gitu ya. Dan orang yang tidak lulus kan lapor ke kita. Saya suruh menyediakan uang sekian buat ini. Betul. Kan lapor mereka semua. Nah sekarang bayangkan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, anggota badannya aja sudah 2 yang masuk penjara. Belum lagi pegawai-pegawai yang tugas di lapangan kan. Nah, dulu Mas Darmawan kita waktu reformasi itu memang dulu waktu zaman Pak Harto DPR itu terlalu lemah. Ya kan? Iya. Lalu kalau begitu kita semangat waktu reformasi. Sekarang lewat DPR semua. Lalu terjadi kayak gini.